Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah ringkasan sirah Nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu wasallama wa ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mekah adalah tempat Baitullah yang mulia dan disebut namanya Ka'bah, dan itulah kiblat kaum muslimin waktu mengerjakan sembahyang, dan di tiap-tiap tahun umat Islam berkunjung ke sana mengerjakan haji. Dan di Mekah inilah tempat tinggal ayah dan bunda dan nenek-nenek Nabi Muhammad SAW. Ayah Nabi kita bernama Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdul Manaf, anak Qusay, anak Kilab. Dan ibu Nabi bernama Aminah, anak Wahab. Dan ibu Nabi bernama Aminah, anak Wahab, anak Abdul Manaf, anak Zuhra, anak Kilab. Ayah dan ibu Nabi adalah bangsa Arab Quraisy, dan Abdul Muthalib sangat terhormat di kalangan penduduk Makkah. Sewaktu Nabi dalam kandungan Aminah 2 bulan, ayahanda Abdullah pergi berniaga ke tanah Syam. Ketika pulang, Abdullah sakit di Madinah dan Abdullah meninggal dunia di Madinah. Sewaktu Nabi 7 bulan dalam kandungan, seorang raja dari Yaman bernama Abraha datang ke Makkah membawa beribu-ribu tentara dengan menaiki gajah. Ia hendak meruntuhkan Ka'bah, akan tetapi Allah Ta'ala mengutus burung-burung dan melempari mereka dengan batu hingga tentara-tentara bergajah itu tewas semuanya. Setelah cukup Nabi dalam kandungan 9 bulan, maka zahirlah Nabi. Zahir di sini berarti dilahirkan Nabi pada hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Menjelang subuh di Mekah, maka Aminah menyusukan Nabi beberapa hari, kemudian disusukan oleh Saibatul Aslamiyah, akhirnya disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Sewaktu Nabi kita berumur 6 tahun, Aminah membawanya ke Madinah mengunjungi kaum famili mereka, dan waktu kembali Aminah meninggal dunia di Abwa. Kemudian Nabi diasuh nenek handanya Abdul Muthalib. Setelah 2 tahun Abdul Muthalib meninggal dunia pula. Setelah itu Nabi kita dipelihara paman handanya Abu Thalib, dan waktu Nabi berumur 12 tahun Abu Thalib membawanya berniaga ke tanah Syam. Kemudian di waktu Nabi berumur 25 tahun ia pergi lagi ke tanah Syam memperniagakan barang-barang Siti Khadijah, dan Nabi beroleh keuntungan besar. Kemudian Nabi berkawin dengan Khadijah. Adalah Nabi beserta Khadijah beroleh 6 orang anak, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Nama-namanya Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, dan Ummi Kulsum. Dan anak Nabi yang bernama Ibrahim, ibunya ialah Mariatul Qibtiyah. Sebelum jadi Rasul, Nabi kita beribadat di Gua Hira di Gunung Nur. Sewaktu Nabi berumur 40 tahun, datanglah malaikat Jibril alaihi salam. Sedang Nabi beribadah di Gua Hira, Jibril berkata, "Ya Muhammad, Tuhan telah diangkat Allah menjadi Rasul kepada seluruh manusia." Kemudian Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu dan menjadikan seluruh alam, yang telah menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajari menulis dengan kolam, mengajari manusia akan apa yang tidak diketahuinya. Setelah Jibril membaca ayat yang 5 tersebut, maka Muhammad Rasulullah SAW membacanya. Dan setelah ia pulang ke rumahnya, maka dikabarkannya kepada Khadijah peristiwa di Gua Hira itu. Maka berimanlah Khadijah kepada Nabi, dan demikian pula Abu Bakar As-Siddiq,
Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talhah dan Amir bin Jarrah, dan Bilal bin Rabah, dan Sa'ad serta Sa'id. Di Mekah pada waktu itu banyak benar orang menyembah berhala atau patung-patung. Mereka sangat benci melihat Rasulullah yang sangat sungguh-sungguh menyiarkan agama Islam dan ajaran tauhid, meyakinkan hanya Allah Tuhan yang benar, Maha Esa, dan percaya akan adanya hari kiamat. Maka mereka menyakiti akan orang-orang yang percaya akan Rasulullah Muhammad SAW, dan juga mereka melempar Nabi Muhammad SAW. Orang yang percaya akan Rasulullah ada yang diikat dan ada yang dipukul dan dijemur di hari panas, dan ada yang dikenakan besi panas, dan ada pula yang dibakar sehingga mati. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq pernah dipukuli orang-orang kafir sehingga pingsan. Demikianlah Rasulullah menghadapi musuh Islam. Dari sehari ke sehari semakin bertambah aniaya orang-orang kafir Quraisy terhadap orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah menyuruh orang-orang Islam agar berpindah sementara waktu ke tanah Habasyah. Maka berangkatlah mereka sebaik-baik 15 orang, 11 laki-laki dan 4 perempuan. Dan pada waktu ini Nabi berumur 45 tahun. Kemudian masuk ke dalam agama Islam dua pahlawan Arab Quraisy, satu Hamzah bin Abdul Muthalib, dua Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dan waktu Nabi berumur 47 tahun diperintahkannya kaum muslimin pindah ke tanah Habsyi. Maka berangkat pula mereka sebanyak 101 orang, 87 laki-laki dan 18 perempuan. Waktu Rasulullah Muhammad SAW berumur 50 tahun, istrinya Khadijah meninggal dunia dalam usia 65 tahun. Tidak berapa lama meninggal dunia pula wahandanya Abu Thalib dalam usia 80 tahun. Khadijah dan Abu Thalib banyak benar memberi bantuan terhadap Nabi Muhammad SAW. Di waktu Rasulullah Muhammad SAW berumur 51 tahun, Allah memuliakannya dengan Isra dan Mi'raj, malam Isnain 27 Rajab. Arti Isra ialah perjalanan malam dengan buraq dari Masjidil Haram Makkah sampai ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di Palestina. Dan arti Mi'raj naik dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh. Dan mustawa. Pada malam Mi'raj itu Rasulullah Muhammad SAW menerima daripada Allah Subhanahu wa taala supaya mengerjakan sembahyang 5 kali sehari semalam, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Dan setelah ini semakin bertambah ejekan orang-orang kafir terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian datang 6 orang dari Madinah ke Makkah waktu musim memuliakan Ka'bah, dan mereka masuk agama Islam. Akhirnya datang pula 73 orang dan tersiar agama Islam di Madinah, dan telah banyak yang memeluk agama Islam di Madinah, dan bertambah-tambah benci orang kafir Makkah kepada kaum muslimin. Bertambah benci bagi orang kafir kepada Islam, sebab Islam sebagai tersebut makin tersebar luas, mereka bertekad membunuh Rasulullah SAW. Maka Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala agar pindah ke Madinah. Maka berangkatlah Rasulullah beserta Abu Bakar menuju Madinah. Rasulullah Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi dalam gua di Gunung Sur 3 malam. Setelah 12 hari perjalanan, mereka sampai ke Madinah ala sakinaha afdolus sholati wassalam. Adalah kedatangan Rasulullah ini disambut dengan meriah
meriah oleh penduduk Madinah sambil bernyanyi. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta'. Di Madinah, Rasulullah mendirikan masjid bersama para sahabat dan diwajibkan berpuasa Ramadan dan zakat, dan ayat Quran hukum Islam terus-menerus disampaikan Jibril dan diizinkan berperang dengan yang memerangi Islam. Peperangan tersebut ialah peperangan Badar, Uhud, Ahzab atau Khandaq, Khaybar, Mu'nah dan Hunain dan Tabuk. Maka semakin bertambahlah pemeluk agama Islam. Setelah 8 tahun Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, maka dengan 10.000 tentara Islam Rasulullah berangkat menuju Makkah. Rasulullah memasuki Makkah dengan tidak ada peperangan. Maka Rasulullah memasuki masjid dan diruntuhkannya berhala-berhala yang ada di dalam dan di luar Ka'bah. Banyaknya 360 berhala. Kemudian ia sembahyang di dalam Ka'bah. Setelah Rasulullah mengatur dai di Mekah, maka beliau kemudian ke Madinah dan semakin banyaklah orang-orang Arab memasuki agama Islam, dan dalam usia 62 tahun Rasulullah mengajarkan ibadah haji dan terus dengan Rasulullah 90.000 orang sahabat-sahabat di padang Arafah. Rasulullah berkhutbah memberi nasihat umum agar umat Islam benar-benar patuh akan perintah Allah dan hukum-hukum Islam. Setelah selesai mengajari ibadah haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah. Pada waktu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 63 tahun, pada akhir bulan Safar tahun 11 Hijriah, beliau mulai sakit, dan pada hari Isnin bulan Rabiul Awal tahun 11 waktu duha, wafatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Ala sakinaha afdolus sholati wassalam. Maka adalah Rasulullah menyiarkan Islam di Makkah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. Dalam Al-Quran, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah ialah agama Islam. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Wa sallallahu wasallam ala nabiyir rahmah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kafatan. Walhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.